apa aku yakin anakku juga nggak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu ketika tidak di depan saya gitu loh. Your son is not exactly always an angel juga. Oke, kalau kita ngobrol dari sisi latar belakang keluarga nih, Bunda Sofi dan Mas Pongki ini dari dua budaya berbeda ya? Ya. Mas Pongki ini dari Jogja kalau nggak salah ya? Dari Jawa, dan Bunda Sofi ini berdarah Sumatera Utara ya? Iya. Nah ini ada pengaruh nggak ke pola asuh anak-anak nih, kedua anak cowok gitu. Tapi kan kalau yang aku lihat kan si kakak nih, Rangga kan dipanggilnya Mas gitu ya. Ini kan Jawa banget gitu. Nah, selama ini gimana? Ya, selama ini sih ya memang kultur kami ikut membentuk kami. Suami saya Jawa, tapi dia itu Jawa yang cukup sering berada di mana-mana, satu dari semua tur-turnya dia, jadi dia nggak Jawa banget sebenarnya, dia sudah banyak melihat dunia walaupun masih di Indonesia gitu ya, karena dia tur dari kota ke kota. Waktu dia kecil juga dia sering berpindah rumah karena mertua saya itu kerjanya di bank, almarhum bapak mertua. Jadi kalau mereka harus dipindahkan dinas ya ikut. Dia udah, bahkan dia lahirnya aja Pontianak, Kalimantan. Jadi buat dia Kalimantan itu is like home. Dia ngerti apa makanannya, budayanya gitu. Jadi nggak serta-merta hanya ke Jawa Jogjaannya aja. Dia juga bahkan pernah SMP di Bandung, dia bisa berbahasa Sunda walaupun terpatah-patah, dia bisa gitu. Jadi dia sudah keliling lah gitu. Sementara kalau saya itu memang secara darah Sumatera Utara, tapi saya lahir dan besar di Singapura. Satu hal yang saya punya adalah ketepatan waktu dan kesaklekan saya itu tek dan hygiene itu khas Singapura banget memang. Jadi buang sampah. Berapa lama di sana, Bunda? Dari 12 tahun. 12 sampai umur 12. Ya. Sampai sekarang pun tulang ya, kalau bahasa Batak saya manggilnya tulang. Masih tulang kalau bahasa Batak om ya. Tulang saya masih tinggal di sana. Opung saya, ibu bapaknya mama saya, dua-duanya tuh dikubur di sana gitu. Keluarga saya soalnya di mana-mana, adik-adiknya mami tuh di Perancis satu, jadi sebelum pandemi juga kita punya agenda adalah every year kalau nggak dia yang datang ke Bali, kami yang ke Nice, ke Perancis gitu. Gak gaya-gayaan nih tinggal di rumah dia gitu. Terus ada satu tante di Amerika dan satu om di Amerika juga. Jadi my family itu sudah sangat biasa dengan diversity. Bahkan ada om saya yang tinggal di Amerika, orang Batak, kebayang ya, orang Batak lahir besar di Singapura, istrinya orang Pakistan tuh. Jadi my family itu very diverse. Kami sudah biasa dengan perbedaan, sangat biasa. Nah, jadi mungkin yang dilihat nggak bisa serta-merta, Sumatera Utara ketemu Jawa, enggak. Ada faktor-faktor lain bahwasannya kami sudah biasa hidup dalam diversity. Keluarga saya yang saya bilang terserak di seluruh bumi, maksudnya dunia ini ada, nggak cuma di Indonesia gitu. Bahkan dari sisi bapak saya semua Sunda, orang Cikaso. Saya bisa aja panggil mereka Namboru atau Bapak Uda ya, panggilan Batak, tapi ketika berbahasa dengan mereka bahasa Sunda gitu. Jadi my family is very diverse. Keluarganya Pongki juga begitu, walaupun Jawa ya, mereka besar dulu pernah di Kalimantan, pernah di Blitar, pernah di mana-mana gitu. Jadi itu kayaknya yang lebih membentuk kita ketika menghadapi anak itu, nggak serta-merta darah kita yang berbicara, tapi bahwasannya manusia itu banyak rupa, banyak macam. Dan sekarang kita ada di Bali, kita mengenali budaya Bali, kita melihat cara hidup masyarakat di Bali. I actually think kita sangat beruntung ya, blessed ya, bahwasannya kita anak-anak ini dapat melihat semua ini di usia yang sangat muda. Mereka belum ngerti sekarang, tapi mereka akan ngerti kelak ketika sudah besar. Kamu orang Indonesia nak, betul. Bapakmu Jawa, ibumu Batak, betul. Tapi yang membentukmu ada budaya disiplin Singapurnya, ada budaya halus Jawanya, kan mertua saya Solo soalnya ya. Ada budaya tidak takut untuk travel karena keluargamu ada di mana-mana. Dari yang Bandung di Cikaso sampai yang ada di Amerika, yang di Prancis, South of France, yang semua orang bilang, wah, I want to go to South of France.
opungmu, ya yang adalah tanteku ya, itu ya tinggal di sana yang kita bolak-balik sama ini ya, mereka lihat-lihat foto kan waktu dulu mereka di sana masih agak kecil, jadi they live with a lot of diversity lah. Dan sekarang kita tinggal di Bali, cara masyarakat Bali seperti ini, mereka sangat menyanjung tinggi budayanya, terbukti dengan cara mereka punya setiap bulan ada bulan purnama, ada bulan film, ada Bali ini kaya sekali budayanya. So I'm happy my kids bisa melihat itu. Oke, selain budaya nih, menghadapi 2 anak remaja ABG ya, cowok lagi gitu kan, ada persiapan nggak sebelumnya Bunda Sofi dan Mas Pongki ini sudah diskusi lah gini nih, gimana nih anak-anak kita gitu, kita mau didik seperti apa nih, kedua ABG ini ada kecemasan nggak gitu dalam diri, apalagi seorang ibu ya, dalam mendidik mereka nih dengan lingkungan Bali dan budayanya gitu. Ya, bohong kalau saya bilang nggak cemas. Bohong. Namanya ibu pasti ada cemas. Mungkin bapak cemas tapi lebih terkontrol cemas. Kalau ibu, aduh piye iki, aduh dia kalau buka-buka online itu apa yang dia lihat, aduh itu temennya kok pas aku lihat chatnya dia kok temennya ngomongnya kasar sekali ya, itu rasanya pengen aku telepon ibunya tuh, hei kamu tahu nggak anak kamu, habis itu mikir, apa aku yakin anakku juga nggak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu ketika tidak di depan saya gitu loh. Your son is not exactly always an angel juga. Ini berlaku untuk setiap orang gitu. Jadi itu yang saya belajar. Ada saatnya memang kita harus lepas dia menjadi anak. Nggak mungkin kita selalu bilang, oh dunia itu indah. Everybody has kind words to say. Selamat pagi, selamat siang. Nggak ada yang pakai F word, nggak ada yang pakai S word, nggak mungkin, bohong. Nah sekarang gimana caranya untuk membuat mereka discern atau membedakan dengan hikmat. Ini kalau diucapkan terus-menerus, bagus nggak sih? Atau justru memakan dirimu sedikit perlahan-perlahan, all these bad words. Atau you choose the good words, yang memang mungkin di mata dunia saat itu, gila, kesian banget ya, ketinggalan zaman, bla bla bla. But, it actually gives you life. Gitu. Nah itu yang itu sih, sebenarnya kalau buat aku itu, lebih ke di usia sekarang bukan ngajar, ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan. Ini ada, ya enak nggak ngomong gitu? Bener nggak rasanya ngomong gitu? Ya nggak bener sih, tapi itu film-film gitu semua kok. Apa film-film itu bisa dikategorikan benar? Apakah dia sebuah konsep kebenaran gitu? Jadi lebih ke sana sih. Nah ketika kamu bisa nggak memilih untuk nggak ngomong itu, apakah lantas menjadikan kamu lebih baik daripada orang lain yang mengucapkan itu? Nggak juga nak, nggak juga. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Ada hal-hal yang, saya nggak pernah ngomong kayak gitu, saya nggak pernah bilang mau pukul dia atau mau apa dia dengan all the swear words gitu. Tapi pernah nggak terlintas ketika marah sama orang kayak gitu? Kalau pernah terlintas berarti sama kamu dengan dia sama. Bedanya dia ngucap, kamu nggak aja. So you cannot feel bahwa kalau kamu berusaha untuk saya enggak kok, nggak bisa. Karena semua manusia sama.